Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Malam, Pak. bagaimana kabarnya anak-anak? Lama tidak jumpa kita. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya. Eh, Alhamdulillah Bagaimana belajarnya selama ini secara daring? Apakah cukup menyenangkan atau membosankan? menyenangkan dan membosankan. Menyenangkannya di mana? Membosankannya di mana-mana nih? Kira-kira nih. Menyenangkannya ya bisa belajar sambil tiduran. Hmm, Membosankannya ya sudah gini aja. oke oke. Enggak, ya gitu pokoknya. Baik baik. Sebelumnya perlu diketahui pada pertemuan kali ini eh, kita kan namanya konseling kelompok, bimbingan kelompok. Otomatis yang namanya kelompok itu harus ada yang mengetuai. Nah, kita buat kesepakatan di sini. Bagaimana kalau di sini yang mengetuai itu adalah Isabel Azura Islamiyah. Oke, setuju ya? Sepakat ya? Oke, Bapak. Setuju. Nah, baik. Tujuan dari pertemuan kita malam ini yaitu untuk membahas dan memberikan bimbingan atau gambaran. Nah, sebab sebentar lagi kalian kan akan lulus nih. Kalian akan menghadapi dunia luar. Ada yang mungkin ada yang akan kerja, ada yang akan kuliah, ada yang akan nikah dan sebagainya. Nah, jadi Bapak di sini akan memberikan sebuah bimbingan yang dimana bimbingan kelompok ini bertujuan untuk kesiapan kalian ke depannya. Seperti itu. Lalu teknik yang akan digunakan pada hari ini atau malam ini yaitu teknik role playing. Ada yang tahu apa itu teknik role playing? Tidak tahu, Pak. Oke. Tahu. Kalian tidak perlu tahu, cukup Bapak yang memberitahu dan menjelaskan. Oke. Teknik role playing merupakan teknik bermain peran di mana nantinya Bapak di sini nantinya akan memberikan sebuah permainan peran. Ya, mungkin bisa membayangkan, bisa kalian praktek langsung dan sebagainya. Sehingga akan ada gambaran di situ nantinya. Sehingga kalian itu bisa mereka ulang, kalian bisa mendapatkan gambaran dan lain-lain. Seperti itu. Sebelumnya, mohon maaf nih, Bapak malam-malam membuat forum ini sebabkan kalau siang kan kalian itu sudah daring, sudah belajar, mungkin butuh waktu untuk tidur siang juga. Jadi, Bapak fleksibel saja malam eh, untuk melakukan pertemuan via online. Lalu sebelumnya pada bimbingan dan konseling itu memiliki berbagai macam asas. Nah, pada malam hari ini, pada bimbingan kali ini Bapak akan memberikan atau menerapkan beberapa asas. Yang pertama asas keterbukaan, di mana kita semua di sini saling terbuka satu sama lain untuk uh, demi kelancaran bimbingan kelompok malam ini. Bersediaan kalian untuk terbuka satu sama lain? Ya, bersedia. Oke. Selain itu, ada asas namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini yaitu di mana apa yang kita pelajari malam ini, apa yang kita dapat malam ini, itu cukup kita yang tahu. Setelah keluar dari sini, mari kita jaga rahasia kita semuanya. Sepakat ya? Jadi kita menggunakan dua asas, yaitu asas keterbukaan, kita saling terbuka satu sama lain. Yang kedua adalah asas kerahasiaan, untuk menjaga rahasia kita semua. Bisa disepakati yuk? Oke, sebelum kita sampai, Ya, Pak. oke, terima kasih. Nah, sebelum kita sampai pada tahap inti dari bimbingan kita malam ini, Bapak akan melakukan ice breaking. Tahu kan ice breaking? Pelemasan lah, supaya kita tuh lebih santai gitu ya kan. Nah, ice breaking kita pada malam hari ini adalah tentang apa ya enaknya ya. Oke, Bapak akan meminta kalian untuk mengambil barang-barang di sekitar kalian. Apapun itu, random saja. Di sekitar kalian apapun itu. Lalu nanti tunjukkan ke kamera barang apa yang kalian ambil. Lalu ketika itu satu di antara kalian bertiga akan merangkai sebuah kalimat, sebuah cerita dari tiga benda tersebut. Kita ambil contoh seperti ini. Bapak di sini punya celengan dan juga punya face toner. Oke, lucu ya kan? Mickey Mouse. Di sini ada face toner. Buat apa cowok pakai face toner? Tidak penting.
Nah, yang penting adalah contohnya seperti ini. Ketika Reza mengangkat celengan, terus Isabel Azura mengangkat Festoner, nanti salah satu di antara kalian itu akan membuat cerita dari dua benda ini. Contoh nih, ada dua benda, tiga benda, oke, tiga benda. Ada parfum. Nah, ceritanya seperti ini. Pada hari Minggu, saya berniat pergi ke pasar, tapi saya tidak memiliki uang. Akhirnya, saya mengambil celengan, saya bongkar celengan ini. Lalu celengan itu setelah saya bongkar, saya mendapatkan uang, saya pergi ke pasar, saya membeli face toner dan juga parfum. Seperti itu contohnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi, Bisa, Pak. oke. Jadi silakan kalian mengambil barang-barang di sekitar kalian nih. Lalu tunjukkan ke kamera. Kalau saya ambil ini boleh, Pak? Apakah itu? Tunjukkan saja ke kamera. Sudah semuanya? Coba Ini, Pak. angkat. Tunjukkan ke kamera apa yang kalian ambil. Oke, handphone. Reza? Pulpen. Oke, pulpen. Lalu Diva? Aku cuy. Oke. Jadi di sini Bapak meminta kepada Reza untuk merangkai sebuah cerita pendek dari tiga benda tersebut. Dede, ojo aku deh. Saya dulu aja lah, Pak. Oke. Isabel, silakan merangkai sebuah cerita pendek dari tiga benda tersebut. Kemarin, Mhm. apa namanya? Apa yuk? Kemarin sistem pembelajaran di sekolah adik saya itu sudah diterapkan sistem online dan memerlukan kayak HP seperti itu kan. Jadi adik saya minta beliin HP deh, ini HP-nya. Bukan seperti itu, saudara Bella. Terus bagaimana Pak? Oke, silakan Diva. Membuat sebuah cerita dari tiga benda yang sudah kalian angkat. Kemarin waktu saya jalan-jalan pada hari Senin, saya merasa kehausan dan saya akhirnya membeli sebuah aqua. Setelah saya jalan-jalan dan saya minum, saya tidak sengaja agak bertemu dengan seseorang yang dia itu kehilangan sebuah HP. Akhirnya saya memberikannya HP. dan setelah itu saya jalan-jalan lagi bersama teman-teman saya. Setelah itu waktu berkelompok ternyata pulpen teman saya itu hilang dan saya meminjamnya. Oh, berarti kita itu merangkai cerita dari tiga benda tadi gitu kan? Iya, betul sekali. Mantap sekali Diva. Berhasil membuat cerita pendek dari tiga benda yang diangkat tadi. Oke. Oh, kira itu apa yang kita pegang? Bukan. Baik, kita lagi main hal yang sama, tapi kali ini kita angkat benda yang lain. Saya nggak ada benda, saya mager Pak. Loh, gimana tuh calon penerus bangsa kok mageran sih? Apapun benda di sekitar kalian, ada spray, ada kerudung, ada bantal, everything, anything, silakan ambil saja. Bantal. Iya. Silakan ambil. Bantal Pak. Oke. Cleo Pak. Enggak saya botol itu isi ulang. Oke, bantal. Cleo, Reza? Pas. Kira-kira bisa nggak Reza merangkai sebuah cerita dari benda-benda yang sudah kalian angkat nih?
ada bantal, ada Cleo. Enggak Pak, saya jam aja Pak. Iya, Jam. tapi lagi. Oke. Silakan. Apa aja tadi? Jam, terus bantal. Reza tadi apa? Kipas. Kipas. Oh ya, Oke. saya mau cerita. Oke, silakan. Eh, waktu bangun tidur, Mhm. tiba-tiba kan panas. Mhm. Saya nyalain kipas. Terus saya melihat jam masih pukul jam 1 malam dan saya kembali tidur dengan bantal yang nyaman. Voice. Bagus sekali. Oke. Ngeri. Oke. Terima kasih teman-teman. Bagaimana? Kalian tahu nggak apa tujuan Bapak melakukan sebuah apa namanya ice breaking dengan benda-benda tersebut? Yaitu untuk yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan juga imajinasi kalian untuk merangkai kalimat-kalimat dengan benda-benda random seperti itu. Nah, oke. Lalu kegiatan kita selanjutnya kita sudah sampai pada tahap inti, yaitu merupakan tahap pembahasan mengenai apa yang akan Bapak jelaskan kepada kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap Pak. Ya, oke. Nah, kita kali ini akan membahas sebuah topik mengenai toxic relationship atau toxic friendship menggunakan diskusi. Terus nantinya kita akan bermain peran atau role playing. Nah, kembali lagi Bapak jelaskan apa itu role playing. Nah, role playing itu merupakan teknik di mana individu atau siswa memerankan situasi yang imajinatif dan paralel dengan kehidupan nyata dengan tujuan untuk membantu tercapainya pemahaman diri sendiri, meningkatkan keterampilan, menganalisis perilaku, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja pada tahap inti yaitu mengenai toxic relationship. Di sini ada nggak yang tahu mengenai apa itu toxic relationship? Silakan nyalakan mic-nya, mikrofonnya. Kalau setahu saya toxic relationship itu hubungan pertemanan yang kurang sehat ya Pak ya. Soalnya lebih ke dampak negatif gitu nggak sih kalau orangnya nggak bisa kuat mental. Oke. Menurut Diva apa? Menurut Reza deh kalau Diva gangguan. Menurut Reza, Diva, apakah tahu apa itu toxic relationship? Toxic menurutku ya pertemanan yang nggak bisa bebas dan terkait dari lingkungan sekitar. Tidak bisa bebas, oke. Terus, oke, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai apa itu namanya toxic relationship. Nah, toxic relationship itu merupakan hubungan beracun. Toxic adalah racun, relationship adalah hubungan. Nah, toxic relationship ini biasanya bukan hanya berkaitan dengan hubungan kayak suami istri, pacaran dan lain-lain. Bukan berarti seperti itu. Yang namanya hubungan itu banyak. Ada hubungan dengan teman sebaya, ada hubungan dengan relasi sosial, ada hubungan dengan pasangan tentunya. Nah, terus istilah ini itu untuk menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Isabel Azura Islamia. Baik, kita break dulu sebentar sebab alat perekam Bapak ini cuma 15 menit, jadi harus disimpan dulu 15 menit, terus nanti lanjut 15 menit. Terima kasih anak-anak, kali ini kita sampai pada tahap inti yaitu mengenai materi tentang toxic relationship. Oke. Sudah sewajarnya seseorang mendukung satu sama lain meskipun terkadang bentuk dukungan yang diberikan hanya sebatas mendengarkan dengan empati perihal masalah yang kita alami. Tentu betul sekali. Kita ketika memiliki masalah yang kita butuhkan itu apa sih sebenarnya? Hanya didengar kan? Tidak ingin ditambahi masalah itu tentu tidak ingin.
dibilang masalah kita lebay, tentu tidak ingin juga. Yang kita butuhkan hanyalah seorang pendengar. Makanya akhir-akhir ini tuh banyak sekali orang-orang tuh menginginkan memiliki pendengar yang baik untuk berbagi cerita dan berbagi keluh kesah. Seperti itu. Lain halnya ketika kita telah terjebak dalam toxic relationship atau friendship, kita tidak akan dapat merasakan dukungan tersebut. Bahkan yang lebih parahnya, kita merasa bahwa masalah kita disepelekan dan tidak anggap serius oleh mereka. Itu tadi. Misalkan nih, kita sedih. Lalu kita tuh sedang bercerita malah dikatain seperti ini. Eh, Lebay sekali. Padahal masalah kamu tuh cuma seperti itu. Masih besar masalahku. Aku aja bisa melewati gitu. Itu sebenarnya kan itu sudah masuk di toxic friendship, di mana kalian tidak mendapatkan dukungan tapi justru malah hinaan atau cercaan seperti itu. Lalu ketika seseorang terus menjatuhkan dan membuat kita terlihat tidak cukup baik di mata orang lain, maka secara tidak sadar lama-kelamaan kita akan mulai menerima dan meyakini kata-kata itu dan berhenti mengharapkan sesuatu yang lebih baik tentang diri kita. Nah, lalu ketika kita stres, tentu saja menghilangkan stres bersama sahabat pasti akan terasa sangat menyenangkan. Memang benar bahwa stres tersebut tidak akan langsung hilang begitu saja, tapi setidaknya dengan mereka bisa membuat sejenak terlupakan beban dan sedikit menurunkan tingkat stres kita. Makanya kadang-kadang kalau orang stres itu yang dibutuhkan adalah pendengar, teman, orang yang ada di samping, atau berbagi cerita, berbagi keluh kesah. Tapi sekali lagi berbeda anak-anak. Berbeda cerita apabila kita telah terjebak dalam toxic friendship. Yang kita rasakan justru akan menghilang, melainkan bertambah tingkat stres kita. Menghabiskan waktu dengan mereka membuat kita secara tidak langsung mengingat kembali perbuatan negatif mereka, yang ujungnya malah membuat mood kita semakin berantakan. Ketika kita pernah sedih, kita pernah curhat terhadap mereka nih, tiba-tiba teman-teman kita tuh justru merendahkan kita, menjatuhkan mental kita. Terus di suatu saat kita ketika stres berhadapan lagi dengan mereka justru bukan membuat stres kita hilang atau ringan, justru membuat mood kita semakin berantakan. Kita nih sudah stres. Melihat mereka nih yang pernah menjatuhkan kita, bukannya membuat kita lebih baik, justru beban kita semakin bertambah. Pernahkah kamu merasa sendiri, sepi, dan merasa terasingkan? Nah, toxic friendship mungkin akan membuat kita merasa diabaikan. Ketika sedang berkumpul bersama dan membahas sesuatu, lalu kita mencoba untuk mengikuti apa yang sedang dibicarakan, namun yang terjadi malah kita diabaikan atau bahkan langsung berganti topik. Pernah nggak sih kalian tuh pas ada teman kalian nih enak-enak ngobrol, enak-enak kumpul, kalian datang tiba-tiba, kita bubar ya. Sebenarnya itu kalian tuh sudah berada pada toxic relationship atau toxic friendship sebenarnya. Kalian tidak diinginkan. Pernah nggak kalian seperti itu? Ada yang pernah mengalaminya nggak? Nggak pernah, Mbak. Nggak pernah? Pernah dong. Nah, itu pernah tuh. Cerita dong sedikit mengenai hal tersebut, sharing-sharing kita. Kalau terasingkan ya, Pak ya? Seperti terasingkan. Masih Pernah nggak sih? Cerita dong, kita sharing-sharing di sini. Waktu kayak waktu waktu apa? Jangan-jangan kelas berapa itu, Pak? Sampai nggak punya teman sekelas itu. Bisa diceritakan. Yang namanya toxic relationship ini kan bukan hanya tentang teman, ya kan? Bisa tentang hubungan, pacaran dan lain-lain gitu. Oh, atau enggak waktu SMP ya? Jadi, Pak. Nah, Diva jaringannya rusak nih. Atau yang lain mungkin ingin bercerita tentang toxic relationship yang pernah dihadapi? Entah itu dalam dunia lingkungan sosial, berteman, hubungan pacaran, atau lain-lain. Barangkali teman-teman ini pernah merasakan. Kan di waktu ospek nih.
eh, kan waktu ospek itu kan nggak kenal sama siapa nih Pak, Mm-mm. jarang sih kenal sama orang yang datang ke gedung. Terus akhirnya jalan tuh sama seorang orang cewek, kenalan kan. Terus akhirnya sebelahnya namanya Mawar. Nah, Mawar. Eh, sudah saya tuh sudah sharing-sharing banyak sekali tentang saya itu suka sama dia gitu. Terus akhirnya ternyata Mawar itu punya selain saya nih Pak kelas. Terus terus eh, ternyata si Mawar itu bilang kalau saya tuh suka sama dia ke sahabatnya yang lain. Terus eh, yang sahabatnya yang lain itu kayak nggak suka gitu loh Pak. Mm-mm. Saya saya suka sama si cowok ini. Akhirnya ditingkat deh di cewek itu diasingkan semua, jadi cuma berteman sama laki-laki doang deh, kan sakit, Mm-mm. kita berdarah tuh Pak. Oke, sakit tidak berdarah. Nah, Mas enggak ya kan? ngenes sekali dong. Eh, jadi seperti ini, yang namanya toxic relationship itu kan hubungan, entah dengan teman atau siapapun. Jadi perlu diketahui untuk Reza dan Isabel nih, bahwasannya toxic relationship itu bukan hanya tentang hubungan pacaran, sosial. Itu tadi pun termasuk toxic. Ketika kita tuh sudah mempercayai seseorang nih, kita membagikan setengah dari kehidupan kita bercerita. Lalu tiba-tiba orang yang kita percaya ini membocorkan informasi tersebut. Itu artinya kan dia kan sudah mengkhianati kepercayaan kita. Itu termasuk toxic relationship di bidang pertemanan. Seperti itu. Iya Eh, Pak. mm-mm. Saya Jadi, boleh bertanya sekarang nggak sih? Nggak boleh ya? oh, boleh, Ya boleh. udah nanti. Boleh, boleh. Kalau ingin bertanya boleh. Kita kan di sini kan sharing-sharing, ya kan? Saya mau tanya, Mm-mm. kan di relationship kan katanya racun. Ya, Maksudnya ya kan kalau misalnya ada pihak satu yang merasa dirugikan kan namanya toksik. ya betul. Kalau kalau semisal si A si B ini ya berteman, si A ini apa melakukan hal-hal yang bisa dikatakan toksik. Menurut visualisasi itu dia tuh melakukan hal-hal yang toksik. Tapi si B ini nggak ngerasa kalau si A ini toksik. Maksudnya jadi di dua pihak ini nggak ada yang merasa dirugikan dari sikap si A. Itu namanya itu bisa dikatakan toksik juga nggak? Baik. Yang namanya toksik itu kan racun. Racun kan tidak 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 semua racun itu bisa langsung menyerang saraf dan langsung membuat seseorang meninggal. Tentu tidak. Seperti itu. Jadi ada racun yang membunuh secara perlahan. Termasuk tadi kita contohkan seperti ini. Saya berteman dengan Isabel. Isabel orangnya baik, tapi saya tuh orangnya kalau kalau bahasa Jawanya ini suka misuh. Oke, suka misuh ibaratnya. Berkata kotor. Anda tidak merasa saya rugikan, tapi secara tidak langsung, lama-kelamaan racun yang saya bawa yaitu ucapan-ucapan yang tidak baik, itu lambat laun akan mempengaruhi karakter Anda. Lambat laun Anda pun akan kayak merasa terbiasa mendengar ucapan tersebut. Nah, padahal ucapan tersebut itu pun kan ya ucapan yang tidak baik, secara moral dan agama tidak baik. Tapi Anda tuh merasa kayak sudah terbiasa dengan ucapan itu, artinya Anda tuh sudah terracuni sebenarnya. Itu adalah lingkungan yang tidak baik untuk Anda. Lambat laun Anda akan terbawa oleh lingkungan tersebut, lambat laun Anda akan kayak familiar dengan hal tersebut dan tidak mau menutup kemungkinan Anda pun akan
ikut-ikutan seperti itu. Dikit-dikit langsung misuh, terus kayak dikit-dikit langsung mencaci, mengumpat dan lain-lain. Anda tidak merasa dirugikan, tapi racun itu menyebar secara perlahan dan terbawa oleh sebuah kebiasaan. Jadi toksik itu tidak begitu berasa ketika dua orang ini sudah saling akrab, tapi racun di antara dua orang ini perlahan akan mempengaruhi orang-orang yang tidak toksik itu, gitu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Iya, Pak, terima kasih. Baik, oke. Okay. Apa kata Reza tadi? Gak jadi. Loh. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada pertanyaan, oke. Okay. Baik. Setelah kita tadi berdiskusi, terus Bapak menjelaskan materi mengenai toxic relationship. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, yang ingin rebahan silahkan rebahan, tidak apa-apa. Kita senyaman saja, fleksibel kita di sini. Nah, sekarang Bapak ingin meminta kalian untuk membayangkan nih. Ya namanya kan role playing kan, bermain peran, imajinasi kalian itu di sini dipergunakan untuk bermain peran, dimana Bapak akan meminta kalian untuk membayangkan berada di toxic relationship itu seperti apa, ya kan? Lalu nanti kita itu akan mereka ulang apa yang telah kalian bayangkan, apa yang telah kalian pikirkan, dan apa yang kalian dapatkan dari penjelasan Bapak malam ini. Bapak beri waktu 3 menit, apakah cukup? Cukup. Reza, apakah cukup Reza? 3 menit Reza? Cukup Pak, cukup. Baik, silakan. Bapak beri waktu 3 menit. Silakan kalian berandai-andai ketika kalian berada di posisi toxic relationship yang sangat beracun. Bagaimana cara kalian keluar? Bagaimana cara kalian menanggapi? Bagaimana cara kalian memaafkan? Merem Pak, merem nggak? Terserah kalian bagaimana. Ya namanya imajinasi ya kan. Senyaman kalian. Ya udah nggak usah. Ya udah Pak ya. Baik, Bapak rasa cukup ya, sudah lebih dari 3 menit. Eh, Kira-kira siapa nih yang bisa menyampaikan ulang nih, atau bisa menggambarkan ketika berada di situasi toxic relationship nih? Siapa duluan? Silakan. Siapa duluan nih yang mau nih? Isabel? Diva? Reza?
Ya, saya aja Pak. Ya, silakan. Bapak tanya sama saya dulu. Generasi Z bisa ngatur guru ya. Tapi tidak apa-apa. Fleksibel saja kita di sini. Baik. Kepada Ade Isabel nih, silakan disampaikan. Enggak gitu maksud saya Pak. Maksud saya itu Bapak tanya apa yang akan kamu lakukan gitu loh Pak. Maksud saya biar saya bisa jawab apa yang saya imajinasikan. Oke. Oke. Kira-kira nih, Ade Isabel nih ya. Kita manggilnya Ade aja ya, supaya lebih akrab gitu ya, lebih akrab, ya kan? Saya boleh nggak manggil Mas? Canda Pak, canda. Oke, jadi seperti ini. Adik Bella nih, kira-kira apa yang akan Ade lakukan nih kalau berada pada situasi toxic relationship? Kalau saya ya Pak ya, saya itu orangnya gimana ya? Marah. Misalnya nih posisinya sekarang tadi kena mental nih gara-gara toksik kan. Ya saya pasti marah dong, pasti kayak kecewa gitu loh. Tapi gimana ya? Tapi ya udah nggak apa-apa. Cuma mungkin saya lebih membatasi tentang circle pertemanan saya aja mungkin ya. Kayak berteman tetap, cuma nggak bakalan ngelakuin hal yang sama kayak tadi. Misalnya kayak saya curhat dan terus dianya nggak respon, dan itu juga sama kan kayak toksik kan. Ya mungkin saya udah nggak bakalan curhat lagi ke dia, tapi masih berteman, masih marah ya mungkin beberapa hari marah. Nggak bisa gitu loh, marah sama orang lama-lama itu ya nggak enak sendiri. Ya gitu aja sih Pak kalau saya mah. Oke. Terus kepada Dek Reza nih, Dek Reza, tes, cek. Iya, bye. Kira-kira nih kalau dari Ade Reza nih, ketika Ade Reza nih berada pada situasi toxic relationship, misalkan dengan pacar nih, misalkan ya kan. Terus Ade Reza nih sudah pacaran bertahun-tahun misalnya. Terus selama bertahun-tahun itu menjalani toxic relationship, terus langkah apa gitu yang akan Ade Reza lakukan untuk keluar dari zona tersebut? Kalau saya berada di seperti itu, yang akan saya lakukan perlahan saya akan menjauhi pasangan saya. bentar Pak, wajib dulu. Akan menjauhi pasangan saya secara perlahan, dan saya harus menyadari bahwa saya pantas mendapat yang lebih baik tanpa harus berada di dalam yang seperti itu, dan menyampaikan apa yang saya inginkan, membangun komunikasi dengan terbuka. Dan itu aja Pak. Oke. Nah, mantap sekali jawabannya. Kepada Diva nih. Cek. Diva. Tidur mungkin. Cek. Oke. Tadi kan aku imajinasi dia bablas tidur Pak. Oke. Pada Diva nih. Tadi kan Isabel menjelaskan bagaimana ketika berada di posisi tersebut. Terus Reza bagaimana cara keluar dari hubungan tersebut. Lalu nih, kalau dari Diva sendiri, kira-kira kalau Diva nih sudah pernah merasakan sakit gitu karena sebuah relationship, karena toxic. Terus Diva berhasil keluar nih dari toxic relationship tersebut. Kira-kira langkah apa yang Diva lakukan untuk bisa mengambil hikmah, bisa melupakan kejadian yang sudah terlewati, dan bisa memaafkan orang-orang toksik tersebut?
ini sih Pak, uh, pemaaf masa manusia manusia kan juga punya salah, tapi jadi maklum lah ya, menghindari lah, terus hindari udah kayak gitu. Kalau pada dasarnya kalau kenal terus balasnya dia udah toksik, ya ngapain bertahan, lebih baik udah, ya enggak, iyalah. Terus kan sempat kan juga pernah bagian tuh, jadi apa yang membuat nggak merasa nyaman, terus nggak merasa bahagia, tertekan, ya keluarlah dari zona itu, kan nggak ada artinya juga, bikin sakit hati, ya gitulah. Terima kasih. Baik. Nggak usah nangis, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oke. Cukuplah sudah, jangan menangis untukku. Iya. Baik. Mantap sekali jawaban-jawaban dari murid-murid Bapak nih. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi kegiatan kita akan segera, ya, terima kasih. Jadi kegiatan kita akan segera diakhiri, teman-teman, mengingat waktu yang sudah melewati batas. 1 jam pelajaran itu kan 45 menit, ya kan? Kita sudah sampai pada puncaknya. Jadi pertemuan malam hari ini akan segera diakhiri. Apakah masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, kira-kira nih, apa pesan yang dapat... Pak, akhiri saja sudah lang. Iya. Kira-kira nih, apa pesan dan kesan dari adik-adik sekalian setelah melakukan bimbingan ini? Setelah mengetahui informasi baru mengenai toxic relationship nih. Perwakilan aja satu, kira-kira kesan apa yang didapatkan? Silakan siapapun, kesan yang didapatkan. Ya udah, yang lain putus kan, nyalnya saya aja biar cepat. Oke, silakan. Kesan Pak, kesan. Oke. Kesan saya sih senang ya Pak ya, saya lebih bisa mendapatkan ilmu baru tentang toxic relationship. Terus gimana cara menyelesaikannya, terus ya senang aja Bapak yang membawakan acara ini. Terima kasih. Nah, oke. Jadi pertemuan malam hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali, Bapak rangkum pertemuan kita malam hari ini bahwasannya toxic relationship itu sebenarnya sangat berbahaya sekali. Nah, yang namanya toxic racun itu tidak semuanya bisa membunuh secara langsung, tapi ada juga yang membunuh secara perlahan. Entah itu membunuh karaktermu, membunuh kepercayaan dirimu, membunuh rasa ibamu dan sebagainya. Maka hindarilah toxic relationship. Ketika kalian sudah merasa tidak nyaman dalam sebuah hubungan, bicarakanlah hubungan tersebut. Entah itu bersama teman atau siapapun. Sebab setiap orang itu berhak untuk bicara dan setiap orang berhak untuk berubah. Maka dari itu, ketika hubungan sudah mulai toksik, maka bicarakanlah dengan orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Ketika Anda sudah terjebak, maka berusahalah keluar dari toxic relationship tersebut. Sebab setiap orang berhak untuk bahagia, berhak untuk mendapatkan hidup yang layak dan hidup yang seutuhnya. Lalu ketika kalian sudah berhasil keluar, maka berusahalah memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kalian dalam sebuah hubungan tersebut. Sebab setiap manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Baik, itu adalah kalimat penutup dari Bapak. Nanti kalau memang kita perlukan untuk melakukan bimbingan kelompok lagi, kita akan lakukan dengan topik yang lain.
Bapak rasa cukup sampai di sini. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.